warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di podcast Teras EB, podcast yang ngobrolin tentang pariwisata Banten. Bersama saya Dira Elvandari yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Nah Sobat EB, siapa Sobat EB yang udah gak sabar nih pengen ngerayain libur Hari Raya Idul Fitri? Ayo siapa? Pastinya Sobat EB bakalan melewati sholat id bersama keluarga, kumpul bersama keluarga, lalu habis kumpul-kumpul biasanya jalan-jalan atau berwisata. Nah, untuk menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kali ini, Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah menyelenggarakan siaga wisata bagi para sobat EB yang mau berwisata ke Banten. Mau tahu apa aja? Kita bahas langsung dengan para narasumber yang luar biasa. Kali ini sudah ada di studio Teras EB. Langsung saja kita sapa dengan Bapak Kadispar Banten, Bapak Haji Alhamidi, SOS MSI. Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya pokoknya. Ya, semangat terus semangat. Pak. Semangat terus. Semangat gercep. Gercep. Ya. Terus apa lagi Pak? Ada gaspolnya? Gaspol ya. Gaspolnya ya. dan gebernya ya Pak ya. Geber ya. Luar biasa. Dan narasumber kita kedua yaitu ada Bapak Lili Suheli. Sampurasun Rampes Bapak. Yaitu Ketua Pok Darwis Banten Bapak ya. Masih semangat juga ya Pak ya? Harus semangat. Walaupun bulan Ramadan ini suci Ramadan semangat Ya, terus Pak. semangat, Apalagi ya. untuk pariwisata Banten ya Pak ya. Ya. Oke, kita langsung aja nih. Terkait tadi yang sudah saya jelaskan nih Pak ya. Ya. Kalau misalnya Dispar Banten ini ingin memberikan kenyamanan dan keamanan nih bagi para wisatawan. Nah, strateginya nih Dispar Banten untuk memberikan keamanan, kenyamanan itu tuh apa sih Pak sebetulnya? Silakan Bapak Kadispar. Baiklah sahabat EB yang berbahagia, pada pagi hari ini kami dari Dinas Pariwisata bincang-bincang terkait bagaimana persiapan mungkin dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 ini. Dinas Pariwisata Provinsi Banten sudah menargetkan, sebetulnya kita akan targetkan jumlah kunjungan wisata selama 1 bulan di tahun untuk Hari Raya Idul Fitri ini sendiri. Kami sudah menargetkan sebanyak 5 juta pengunjung. Luar biasa. Jadi targetnya 5 juta selama 1 bulan. Jadi target ini merupakan salah satu target yang fantastis. Kalau tahun kemarin kita target 2 juta, sekarang kita target 3 juta. Optimis Nah, tapi ya Pak ya? optimis akan tercapai. Optimis. Karena kita mengingat pada saat ini liburan Hari Raya Idul Fitri ini liburnya sangat panjang. Betul. Ya, jadi kita potensinya untuk dikunjung Banten itu sangat besar. Sehingga kita targetkan dari wisata ini dapat dikunjung sekitar 5 juta pengunjung ke Provinsi Banten. Nah, yang pertama, kita sudah membentuk tim siaga wisata. Nah, tim siaga wisata ini kita akan turunkan sebanyak 200 orang yang sudah punya sertifikasi. Jadi para sahabat EB, Bapak Ibu sekalian yang ada di luar, misalkan dari Jawa Barat, dari Banten sendiri, dari Jakarta dan Lampung, ini jangan khawatir untuk berkunjung ke Banten. Kami sudah menyiapkan agar pengunjung ini bisa aman, nyaman dan tetap bahagia berkunjung ke Banten. Di mana tempat objek wisata di Banten ini yang berpotensi untuk dikunjungin selama bulan untuk Hari Raya Idul Fitri ini ada sekitar 900 titik. Wah, ya, jadi 900 titik ini potensinya sangat indah-indah dan sangat luar biasa. Sehingga ya kami persilakan kepada para tamu yang masuk ke Banten akan terjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam berwisata di Provinsi Banten. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi 5 juta itu dari potensinya aja 900 titik 900 ya Pak. titik untuk ada. 5 Ya. juta wisatawan. Ya. Itu optimis banget Pak Ya. kalau gitu ya Pak Yakin, ya. ya. Yakin Ya, banget ya. Pak. Jadi kalau strategi yang tadi Bapak sebutkan itu siapa saja itu Pak yang berkontribusi di dalam tadi siaga wisata itu sendiri? Ya, jadi kita sudah rapat persiapan dalam rangka untuk membentukkan tim siaga wisata ini, instansi terkait terutama dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Kami minta kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Kota agar membentuk posko juga dalam rangka pengamanan untuk menjaga keamanan, keselamatan para pengunjung wisata yang ke Banten. Nah, terus ini tim ini kita terjunkan 200 ini
ini tim gabungan, ya tim gabungan dari Dinas Pariwisata Provinsi, dan juga ada tim dari dari OPD seperti Satpol PP, dari aparat kepolisian, dari tim BPPD Banten dan Dinas Kesehatan dan teman-teman yang lain termasuk dari Basarnas, itu semua dalam rangka untuk mengamankan agar pengunjung bisa aman selamat di Provinsi Banten sendiri. Nah, tentu kita berharap agar yang berkunjung ke Banten ini juga tetap menjaga juga barang-barangnya nanti ke Banten dan bisa bahagia selama berkunjung berwisata di Provinsi Banten. Luar biasa. Ya. Jadi timnya itu sendiri adalah gabungan ya Pak ya, gabungan, dari ya. beberapa OPD, juga ada mitra ya Pak Mitra, ya, ya, mitra ya. pariwisata juga Mitra untuk wisata. mensukseskan dari siaga wisata Siaga itu wisata sendiri tersebut, ya. Jadi Sobat EB nggak perlu khawatir lagi nih ya Ya, Pak ya, ya. karena dari segi kesehatannya sudah terkoordinir ya Pak ya, Ya. terkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, lalu dari segi keamanannya Ya. tadi sendiri. Mulai dari aparat kepolisian, Wah, kepolisian ya, sudah ada dari juga. Satpol PP, Satpol PP. dari Basarnas, semua itu kan semua sudah masuk di dalam Luar tim biasa. kita gitu. Jadi nggak perlu lagi. Ya, termasuk dari takut-takut Dinas gitu. Perhubungan dalam rangka untuk mengatur rekayasa untuk yang berwisata di Provinsi Banten. Oke, Ya. rekayasa Lalu lintas, mungkin. ya. Betul Ya. ya, betul. Jadi sudah tidak khawatir lagi Tidak nih. khawatir, ya. Jadi nggak mikir lagi nih. Pokoknya wisatawan, aduh ke Banten nih, Ya. di mana ya, aman gak ya gitu. Pokoknya sekarang sudah terkoordinir, jadi kita bisa langsung aja jalan-jalan di Banten aja Ya, gitu ya Pak Banten, ya, ya. luar biasa. Nah langsung nih pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Ketua Pokdarwis nih. Ya. Sebelum kita jauh nih ngobrolnya, pengen tahu dulu nih Sobat EB sebetulnya Pokdarwis itu apa sih, dan Pokdarwis Banten itu sudah sejauh apa gitu untuk pariwisata Banten itu sendiri, bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih Mbak Dira dan juga sahabat EB yang mudah-mudahan sampai saat ini kita diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pokdarwis ini adalah kelompok sadar wisata di mana pada saat itu kita sekitar tahun 2013-an ya. Itu terdiri dari Pokdarwis destinasi di berbagai kota kabupaten yang ada di Banten ini. Dan alhamdulillah sejak dulu pun kita berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, dan dengan pertemuan itu kita memunculkan satu pengharapan bahwa Pokdarwis ini harus lebih eksis dalam kaitan pengembangan kepariwisataan di wilayah atau desa masing-masing. Nah, sehingga pada tahun 2018 ini kita alhamdulillah bisa membentuk kelompok sadar wisata tingkat provinsi yang terdiri dari gabungan-gabungan dari para pengurus Pokdarwis yang ada di destinasi di kabupaten kota sampai dengan saat ini. Dan harapan kita yang paling utama adalah bahwa pariwisata di Banten khususnya ini harus maju pesat dengan pola peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa-desa ini. Dan lewat dampingan-dampingan kita ini mereka bisa secara mandiri dalam kaitan langkah awalnya untuk mengembangkan pariwisata di desa-desa sampai dengan pelosok. Ini arah tujuan kita bahwa pemberdayaan keberadaan Pokdarwis ini harus benar-benar bisa meningkatkan atau mendorong teman-teman yang ada di desa atau pelosok dalam kaitan pengembangan, dan selanjutnya mungkin berkolaborasi dengan pemerintahan terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata baik kabupaten ataupun provinsi, bahkan juga kementerian. Ini tujuan daripada kita. Dan sampai saat ini Mbak Dira dan juga sahabat EB, bahwa dengan pesatnya dan terusnya kita membina kelembagaan Pokdarwis ini, sejauh ini sudah mencapai 125 kelompok sadar wisata seprovinsi Banten, dan ini masih terus berkembang, apalagi lewat pembinaan-pembinaan yang diadakan mungkin dari Dinas Pariwisata Provinsi, juga kita lebih pesat menusuk ke bawah dalam kaitan peningkatan pemberdayaannya gitu. Itu mungkin. Wah, luar biasa sekali, dari 125 ya Pak ya, tadi ya. 125. Artinya kesadaran masyarakatnya sendiri gitu untuk mengembangkan potensi wisatanya di daerahnya itu sangat besar gitu Pak ya. Sangat besar. 125 kelompok itu belum dikalikan dengan anggotanya berapa ya Pak? Kalau masing-masing 25 saja sudah berapa tuh? Iya, luar biasa. Jadi memang fokusnya untuk pengembangan pariwisata dan potensinya sampai ke pelosok itu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau gitu Pokdarwis Banten ini kontribusinya di siaga wisata itu seperti apa Pak?
Kebetulan kita dalam sisi siaga wisata ini jauh-jauh hari sudah mempersiapkan, karena terus terang aja tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa dihilangkan bahwa peranan kita ini dalam menyiapkan objek wisata jelas itu sangat kuat. Di mana mungkin langkah awal yang disiapkan tindak lanjut dari pertemuan yang kemarin diinisiasi oleh Dinas Pariwisata juga seminggu sebelum libur itu kita persiapan langsung di destinasi, mulai dari pembersihan lahan areal dan penyiapan segala sesuatu, pelayanan dan lain sebagainya, penyiapan petugas-petugas juga yang dibahas dalam rapat itu juga ini mulai diantisipasi, jangan sampai hal-hal yang evaluasi yang sebelumnya dalam hal pengelolaan itu bisa terjadi di besok lusa ketika pelaksanaan liburan ini. Ini mungkin yang lebih spesifik, yang lebih utama sih kita persiapan pembersihan areal, karena terus terang aja apalagi pasca Covid ini banyak sekali objek wisata yang tidak terperhatikan gitu ya. Yang mungkin ini menjadi awal untuk kita semangat. Dan perlu diketahui juga Mbak Adira bahwa kita kalau menelisik di destinasi Sawarna aja ya, ini hasil penelusuran kita di homestay penginapan ini sudah banyak yang booking ternyata. Luar biasa Ya, ya. banyak yang booking. Sudah Luar banyak yang biasa. booking ya Ya, dari Ya, sekarang. ya, sudah mulai banyak yang, makanya kita dari sisi penelitian itu sudah bisa memprediksi kemungkinan bahwa libur kesempatan ini, libur Idul Fitri ini kayaknya tamu membludak. Makanya pas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis dalam rapat kemarin, ini sekian juta pengunjung ini pasti terjadi di Banten ini. Luar biasa. Jadi optimisme itu terbukti ya Pak ya, dari ya. hasil bookingan aja Iya. nih belum mau lebaran sudah full booking Sudah gitu ada ya ya, Pak ya. sudah Luar mau biasa. Jadi memang tadi telah disebutkan bahwa menyiapkan areal itu Iya. dari sarana prasarananya gitu ya. Jadi kebersihan dan sebagainya. tidak usah khawatir lagi nih tadi keamanannya yang Pak Kadis tadi Ya. sampaikan. Lalu kebersihannya nih Sobat TB Ya. ya. Kebersihannya sudah disiapkan ya oleh para teman-teman Pokdarwis yang luar biasa ini untuk kebersihan dari destinasi wisata itu sendiri ya Pak Iya. ya jadinya. Oke, luar biasa nih. Nah, sekarang dalam rangka gerakan nasional Bangga Ya. Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Ya. Sobat EB perlu tahu juga nih bahwa ketua hariannya nih dari Gerakan Nasional BBI atau Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia untuk Banten ini adalah Bapak Kadispar itu sendiri Ya, nih. ya. Jadi bisa dijelasin nih Pak sejauh mana nih progres pencanangan gerakan ini gitu dan bagaimana geliatnya nih Gernas BBI dan BBI ini di Provinsi Banten. Silakan Pak. Ya, baiklah. Saya sendiri sebagai ketua harian dalam rangka gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia yang kemarin tanggal 10 Februari tahun 2023 ini sudah di launching. Kick off-nya sudah dilakukan. Bahkan kick off-nya ini pertama kali di Indonesia. Jadi 19 provinsi yang ditargetkan, baru Banten yang melakukan artinya launching terkait dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Nah, di sini ada target tentu ya, sahabat EB yang kami muliakan ini. Kita ada target bahwa dalam rangka gerakan Bangga Berwisata dan Bangga Buatan Indonesia ini ada 71 juta pengunjung yang harus masuk ke Banten. Maka tadi kaitannya dengan Pak Lili sebagai Ketua Pokdarwis, kami sudah menata 138 titik nih. Betul. Teman-teman ya. Iya. Jadi kalau mau berkunjung ke Banten itu dari 1080 tempat objek wisata yang ada di Banten, kita sudah tata selama 2 tahun ini 138 titik. Pasti kalau masuk ke Banten warnanya udah berbeda. Karena ini udah ditata oleh Dinas Wisata. Dan yang ditata Ya. semua itu hampir viral, Pak. Ya. Semua. Viral Ini semua ya Pak ya. Nah, Luar ini biasa. jadi jangan khawatir. Jadi kalau berkunjung ke Banten berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang sudah ada penataan 138 titik. Sehingga nanti Banten akan lebih indah lagi. Luar Nah, biasa. target 71 juta tersebut itu ditargetkan sampai tanggal 31 Desember tahun 2023 ini. Nah, sehingga kita target-target ini mudah-mudahan semua pihak bisa mendukung kegiatan pariwisata
dan juga bangga buatan Indonesia. Nah, kalau dulu bangga buatan Indonesia ini sudah pernah di launching dinyanyikan oleh Sam Bimbo ya. Betul, Pak. Nah, sekarang kita ada implementasi secara langsung mulai dari presiden sampai ke bawah itu agar mendukung bangga buatan Indonesia dan bangga produk anak bangsa. Sehingga nanti kita tidak terlalu kekinian masalah produk luar negeri ya. Jadi kalau UMKM kita mendorong bagaimana ekonomi kreatif dari Dinas Pariwisata agar produk-produk lokal itu bisa dimunculkan dan bahkan bisa bersaing di mancanegara. Luar biasa. Itu tentu harapannya ya. Sehingga nanti gerakan nasional ini bisa sukses. Mulai pertama pintunya dari Banten. Itu sahabat EP ya kalian. Waduh, optimis sekali nih Optimis ya. ya, semangat tetap ya. Dua-duanya ini narasumbernya pokoknya optimis ya harus untuk optimis memajukan. dan Harus sangat ya. optimis. Sangat optimis karena target 70 juta, 71 juta tadi ya Pak. 71 juta. 71 juta itu bukan angka yang kecil Ya, sebetulnya, tapi ya. kita melihat dengan potensi wisatanya dan penataan tadi sudah disebutkan Ya. 130. Ya. Justru ini jadi kesempatan banget Ya, nih. ya dukungan Kita itu pasti juga bisa gitu dukungan itu juga sudah bisa terlihat support dari teman-teman kabupaten kota dalam rangka untuk mendorong gerakan bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Sehingga nanti kolaborasi program-program kegiatan terkait dengan pariwisata ini provinsi dan kabupaten kota sudah menjadi satu. Nah, ini juga ya kita mungkin kalau terkait dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata ini nanti akan kita bentuk di sini mungkin ada sekretariat ya, sekber ya. Nanti dalam rangka untuk mendukung kegiatan tersebut. Ya mudah-mudahan ya Banten lebih lebih mendunia lagi mungkin ya kita sehingga nanti gerakan ini berawalnya dari Banten. Luar biasa. Dan mudah-mudahan menjadi contoh yang ada di Indonesia. Wah, Semangat biasa. tetap ya. Harus semangat. Prestasi sekali nih Iya, Pak ya, iya. Provinsi Banten menjadi pionir ya Ya, Pak ya, pionir, pionir ya. untuk gerakan nasional PBI dan BBWI ini, dan kita juga harus turut berbangga dengan cara kita berwisata di Banten aja nih. Iya. Kita juga pakai produk dari Banten nih karena luar biasa produk ekrafnya Pak ya sudah terkurasi, sudah dengan sangat kreatifnya dibina juga oleh Dinas Pariwisata. Jadi jangan jauh-jauh, pokoknya beli produk di Banten aja dan berwisata juga di Banten aja. Luar biasa Pak. Nah, untuk statement terakhir penutup nih, saya pengen dengar pesan-pesannya dari Pak Lili dulu mungkin ya. Ya. Untuk para Sobat EB ini dalam menghadapi nanti libur Hari Raya Idul Fitri ini seperti apa gitu, apa yang harus dilakukan atau ada pesan-pesan khusus untuk Sobat EB bisa dijelaskan Ya. Pak. Sahabat EB semua, ini kita sebentar lagi menghadapi libur Idul Fitri. Otomatis harus dipersiapkan nih, apalagi kita mau ke objek-objek yang dominan, itu jauh-jauh hari harus, kalau mau nginap berarti harus booking seminggu atau sebulan ya, seminggu sebelum hari libur harus booking karena dipastikan takutnya penuh gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dipersiapkan juga karena memang cuaca ini relatif tidak stabil. Kadang hujan lebat, angin dan lain sebagainya juga harus dipersiapkan. Kesehatan dan lain sebagainya juga harus dipersiapkan. Dan juga jangan lupa kalau misalkan kita berkunjung ke tempat wisata, hubungi organisasi kelembagaan dalam hal ini supaya kita tidak salah dalam memesan pesanan kita yang di sana. Dan kemudian pesan yang lebih penting lagi ini, terkadang kita sering melihat pejabat yang berlibur ke luar Banten. Nah ini tolong harus dijaga, jangan sampai akhirnya membuat kita tidak semangat. Nah ini menjadi dorongan untuk kita bahwa produk kita untuk kita. Ini harapan dari kami kelompok Sadar Wisata. Luar biasa. Jadi gak usah kemana-mana. Gak usah kemana-mana. Berwisatanya di Banten Banten aja. saja. Luar biasa nih. Nah, kalau dari Pak Kadis nih Pak, pesan-pesannya untuk para sobat EB yang akan berlibur nih, Ya. atau mau ajakan sobat EB agar berlibur, silakan Bapak. Ya, kalau ini untuk semua sahabat EB pada siang hari ini ya. Jadi kalau untuk Lebaran Idul Fitri ini karena liburnya panjang, ayo kita bersama-sama. Artinya seluruh masyarakat baik dari wisatawan mancanegara maupun Nusantara, ayo kita berlibur di Banten saja.
Tidak usah kemana-mana karena Banten ini sangat indah, sangat menarik dan sangat religius. Sehingga program-program terkait dengan wisata ini bisa didukung oleh semua pihak sehingga target kita dalam rangka kunjungan wisata tahun 2023 ini bisa tercapai. Luar biasa. Jadi pesan-pesannya, ingat pesan-pesannya, pokoknya berwisata di Banten Banten saja. aja. Kalau beli oleh-oleh juga di Banten Banten saja. aja. Produk-produk ekonomi kreatif Banten. Luar biasa, terima kasih. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu Ya. nih untuk kedua narasumber kita pada podcast kali ini. Terima kasih Bapak Kadispar, juga Bapak Ketua Pokdarwis Banten. Semoga segala ikhtiar kita dalam pengembangan pariwisata ini menumbuhkan hasil yang baik, juga bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, dan juga mendatangkan wisatawan pada saat nanti libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah, Amin. Sobat EB, jangan lupa untuk pantengin terus YouTube Visit Banten karena di setiap podcastnya kita akan ada kuis, dan saat ini kita akan memberikan 2 hadiah bagi 2 pemenang, yaitu uang digital yang akan diumumkan di minggu depan nanti. Nah, untuk mendapatkan hadiahnya, Sobat EB harus menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaannya yaitu sebutkan destinasi wisata apa saja yang akan dikunjungi nih Sobat EB nanti pada hari Raya Idul Fitri ini, dan juga bisa dijelaskan tentang Sabta Pesona itu sendiri. Nah, ayo nih biar pada tahu nih Sobat EB, Sabta Pesona itu apa? Jawab di sini di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe kanal YouTube dari Visit Banten itu sendiri. Sekian, terima kasih. Saya Dira Elvandari pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow semua media sosial kita di sini. Dan pantengin terus YouTube Visit Banten. Saya Dira Elvandari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.